Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati di patuk burung pipi. Jumpa lagi kita di podcast ini di channel @nijar_mepit. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dasar, lengkap dan akurat. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang cara mengisi skor kad percepatan penurunan stunting di desa. Skor kad adalah merupakan sistem pelaporan yang dilaksanakan oleh teman-teman KPM di setiap desa dalam rangka menyukseskan program percepatan penurunan stunting. Sebagaimana diamanatkan di dalam Perpres 72 tahun 2021, desa dialokasikan dana desa untuk melakukan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting yang bersumber dari anggaran desa. Oleh karena itu, desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan-kegiatannya dalam rangka percepatan penurunan stunting. Nah, laporan itu dilaksanakan oleh KPM dengan menggunakan metode atau aplikasi EHDW. Laporannya adalah scorecard. Jadi ada tabel scorecard. Dari scorecard itu terdiri dari sasaran dan jenis pelayanan yang diterima oleh sasaran itu. Nah, di sini sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, teman-teman KPM, saya akan mendiskusikan atau memberikan penjelasan cara pengisian scorecard tersebut. Saudaraku kader KPM yang berbahagia, bahwa scorecard itu terdiri dari sasarannya, yaitu remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan nifas, balita, dan terakhir keluarga risiko. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, untuk mempercepat waktu, baiklah kita akan mengupas cara pengisian scorecard terhadap 5 sasaran tersebut. Sasaran pertama yaitu remaja putri. Remaja putri wajib untuk menerima pelayanan 2 jenis pelayanan. Pelayanan pertama adalah pelayanan pemisahan HB atau screening anemia. Pelayanan yang kedua yaitu pemberian tablet tambah darah. Misalnya untuk mengisi scorecard pada sasaran remaja putri di desa A, misalnya terdapat 10 anak remaja putri. Dari 10 ternyata yang diperiksa HB-nya hanya 5. Artinya cakupan layanan pemisahan anemia pada remaja putri 5 dibagi 10, artinya 50%. Itu baru 1 layanan. Layanan yang kedua yaitu pemberian tablet tambah darah. Dari 10 remaja putri tadi, berapa yang mendapat pelayanan pemberian tablet tambah darah? Misalnya dari 10, 10-nya semua menerima tablet tambah darah. Artinya 10 dibagi 10 kali 100 sama dengan 100%. Itu untuk jenis layanan pada remaja putri. Jadi angka konvergensinya 10 ditambah 10 remaja putri untuk screening pemisahan anemi, 10 remaja putri yang harus menerima tablet tambah darah. Artinya sasaran konvergensinya adalah 20. Nah, kita lihat realisasinya. Yang diperiksa screening tambah darah itu 5 orang.
yang diberi tablet tambah darah 10 orang, artinya 15 dibagi 20. Jadi cakupan konvergensi pada jenis layanan remaja putri 15 dibagi 20 dapatnya 75%. Itu cara mengisi scorecard pada sasaran remaja putri. Sekarang kita ke sasaran kedua, calon pengantin. Calon pengantin mempunyai 2 jenis pelayanan. Jenis pelayanan pertama, pemisahan kesehatan dan mendapat tablet tambah darah. Jenis pelayanan kedua, mendapat pelayanan bimbingan perkawinan. Nah, contoh, pada desa X tadi, ternyata terdapat 2 calon pengantin dalam bulan ini. Dari 2 itu, berapa yang mendapat pemisahan kesehatan sehingga mendapat tablet darah? Kalau 2 itu semuanya 2 menerima tablet tambah darah, artinya 2 dibagi 2 kali 100 sama dengan 100%. Jadi semua calon pengantin di desa itu semuanya mendapat tablet tambah darah. Untuk jenis pelayanan yang kedua, bimbingan perkawinan, dari 2 calon pengantin itu, berapa yang mengikuti bimbingan perkawinan? Ternyata dari 2 calon pengantin, hanya 1 yang mengikuti bimbingan perkawinan. Artinya 1 dibagi 2 sama dengan setengah, berarti 50%. Nah, cakupan konvergensinya pada jenis layanan yang kedua, yaitu total konvergensinya ada 4. 2 calon pengantin, jenis pelayanan pemisahan kesehatan dan tablet tambah darah, 2 orang yang mengikuti bimbingan perkawinan, 4 targetnya. Ternyata di dalam pelaksanaan bukan 4, hanya 3. 2 dari pelayanan tablet tambah darah dan 1 mengikuti bimbingan perkawinan. Artinya 3 dibagi 4 sama dengan 75%. Itu sahabatku jenis layanan yang kedua bagi calon pengantin. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, sasaran yang ketiga yaitu ibu hamil dan nifas. Ibu hamil dan nifas ini terdapat 4 jenis layanan. Layanan pertama, pemisahan kesehatan atau kita kenal dengan ANC, antenatal care. Yang kedua, pemisahan aseptor pelayanan KB. Yang kedua, pemisahan aseptor KB. Yang ketiga, pemberian PMT bagi ibu hamil yang kek. Dan keempat, pemberian tablet tambah darah. Nah, dari keempat pelayanan ini kita lihat berapa jumlah ibu hamil pada bulan itu. Ternyata di desa X terdapat 5 ibu hamil. Ke-5 ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal care pada bulan itu hanya 4. Jadi 4 dibagi 5 sama dengan 75%. Artinya hanya 75% ibu hamil yang mengikuti pelayanan antenatal care. Yang kedua, dari 5 itu ternyata hanya 1 ibu hamil yang melahir dan 1 itu udah mengikuti KB pasca persalinan. Artinya 1 dibagi 1 sama dengan 100. Jadi 100% ya bunda. Jadi sasaran ibu hamil pada pelayanan KB bukan 5 tapi 1. Karena 1 ibu hamil sudah melahir, yang 4 belum lahir. Kalau 4 kan belum lahir, belum masuk KB. Jadi yang KB sasaran sini adalah ibu yang nifas. Nah ini. Jadi 1 sasarannya. Untuk pemberian PMT pada ibu hamil yang kek, ternyata dari 5 ibu hamil kek ini hanya 2 yang kek. Artinya sasaran kek ini ada 2. Dari 2 ibu hamil yang mengalami kek, 2-duanya mendapat PMT. Artinya 100% sahabatku. Jadi pelayanan yang keempat, pelayanan yang ketiga
ibu hamil yang kek 2 orang semuanya mendapat PMT. Dan yang keempat yaitu pelayanan pemberian tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah ini seluruh ibu hamil wajib. Artinya 5 ibu hamil diperiksa dan diberi tablet tambah darah semua. Jadi 100%. Jadi jumlah angka konvergensi pada pelayanan ini, ibu hamil pemeriksaan itu 5, ibu hamil mendapat pelayanan KB itu 1, ibu hamil dengan kek itu 2, artinya 8, dan ibu hamil yang dapat tablet tambah darah 5, 8 ditambah 5, 13. Berarti angka konvergensinya total seluruhnya 13. Nah, kita lihat konvergensinya. Ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ANC itu 4. Sementara ibu bersalin mendapat pelayanan KB 1. Jadi 4 tambah 1 adalah 5. Ibu hamil mendapat kek 2 berarti 7. Ibu hamil mendapat pelayanan tablet tambah darah 5. 7 tambah 5 12. Artinya untuk pelayanan konvergensinya 12 dibagi 13 sahabatku kali 100%. Jadi angka konvergensinya pada aspek pelayanan ibu hamil dan nifas itu 92,3% sahabatku. Pada sasaran yang keempat yaitu balita itu ada 4 jenis layanan. Layanan pertama yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan anak balita. Yang kedua, pemantauan BKB dan PAUD. Yang ketiga, pemberian PMT. Dan yang keempat, pemberian imunisasi dasar. Misalnya di desa X tadi ternyata terdapat 10 balita dari 0 hingga 5 tahun. Dari 10 balita ini ternyata semuanya mendatangi posyandu misalnya. Jadi 10 dibagi 10 artinya 100% untuk pemantauan pertumbuhan perkembangan. Kita lihat datanya di posyandu sahabatku. Yang kedua, kita lihat pemantauan BKB dan PAUD. Nah, dari BKB dan PAUD ini dari 0 sampai 5 tahun kita lihat yang ke BKB ada berapa orang, yang ke PAUD ada berapa orang. Anak BKB pada umumnya usianya 3 tahun ke bawah. Anak menjelang 4 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas itu biasanya sudah ikut PAUD. Nah, kita lihat datanya. Ternyata ada 3 orang balita yang telah ikut PAUD, ada 7 orang balita yang ikut BKD. Nah, dari 10 ini kita lihat kalau yang mengikuti BKB semuanya 7, artinya seluruhnya. 3-nya yang di PAUD kita lihat. Kalau 3-nya terpantau di PAUD, artinya 10 balita, 10-nya itu mengikuti kegiatan di BKB maupun di PAUD. Deteksi pertumbuhan perkembangan di BKB dan PAUD-nya terpantau. Artinya 10 bagi 10 kali 100% dapat. Yang kedua, dari 10 balita tadi berapa yang mendapat PMT? Nah, kita lihat dari pertumbuhan perkembangan tadi, ternyata dari 10 itu ada 2 orang balita yang mengalami gizi kurang atau gizi buruk di bawah garis merah. Nah, 2 ini kita lihat berapa yang mendapat PMT. Ternyata dua-duanya mendapat pemberian makan tambahan. Artinya sasaran pada PMT bukan 10 balita, tapi 2 balita sahabatku. 2 balita semuanya mendapat PMT, artinya 2 dibagi 2 sama dengan kali 100 sama dengan 100%. Demikian juga yang imunisasi dasar lengkap sahabatku. Dari 10 ternyata yang kondisinya usianya 9 bulan atau di bawah 1 tahun yang mendapat imunisasi lengkap misalnya baru 2. Nah, artinya 2 orang sahabatku.
Karena yang usianya mencapai 9 bulan baru 2 orang. Artinya kita ambil 2 untuk sebagai sasarannya. Dari 2 orang itu berapa yang mendapat imunisasi dasarnya? Ternyata semuanya mendapat imunisasi dasar. Artinya 2 dibagi 2 kali 100 artinya 100%. Nah, jumlah konvergensinya, pelayanan pemantauan pertumbuhan kembang ada 10, BKB dengan PAUD-nya ada 10, PMT-nya ada 2, berarti 22, dan imunisasi dasarnya ada 2, berarti 24. Ini adalah target sasarannya. Kita lihat dari realisasinya. 10 orang semuanya dipantau di posyandu. Oke, 100%. Semuanya dipantau di posyandu, dipantau di PAUD, dipantau di BKB. Artinya 100% 20. Dan 2 orangnya semuanya mendapat PMT, artinya 22. Dan imunisasi, dua-duanya mendapat imunisasi, artinya 24. 24 dibagi 24, 100%. Nah, sekarang kita masuk pada jenis layanan yang terakhir, yaitu keluarga risiko. Dari keluarga risiko ini ada 8 pelayanan di situ. Misalnya terdapat 20 orang. Nah, 20 orang ini kita lihat, sahabatku. Berapa orang dari 20 orang ini yang memiliki kartu keluarga? Kalau semuanya memiliki kartu keluarga, artinya 100%. Ini kendalanya ini. Di sini posisinya ya Bunda. Jadi kita harus melengkapkan sistem administrasi desa. Yang kedua, layanan adalah sarana air bersih. Dari 20 orang ini, berapa rumah tangga yang tidak bisa mengakses air bersih? Misalnya dari 20 orang itu hanya 2. Artinya 2 dibagi 20 kali 100 itu 10%. Jadi hanya 10% dari 20 orang keluarga miskin yang tidak bisa mengakses air bersih. Untuk jenis layanan yang ketiga yaitu jamban. Dari 20 tadi berapa yang tidak memiliki jamban yang sehat? Ternyata semuanya memiliki jamban sehat misalnya. Kalau semuanya artinya 20 itu tidak ada masalah. 20 dibagi 20 berarti 100%. 100% dia memiliki jamban. Artinya tidak bermasalah. Tapi kalau kurang dibagi saja. Sahabatku. Yang keempat adalah BPJS. Berapa persen? Berapa orang dari 20 ibu hamil tadi yang tidak mengikuti atau tidak menjadi peserta BPJS? Nah, kita lihat dakinnya tadi. Kita lihat hasil pendataan kita, pendataan keluarga risiko, ternyata dari 20 keluarga itu yang belum menerima kartu BPJS-nya misalnya 10. Artinya 10 dibagi 20, 50%, sahabatku. Itu 50%. Artinya untuk BPJS-nya yang belum lengkap. Yang pelayan kelima, kita lihat dari 20 keluarga itu berapa persen yang mendapat bantuan PKH atau BLT, sahabatku. Nah, ini jadi sinkronisasinya ya Bunda. Jika 20 itu ternyata ada 10 keluarga yang menerima PKH, artinya 10 dibagi 20 itu 50%, sahabatku. Untuk kegiatan yang ke-6 yaitu sanitasi. Nah, kita lihat sanitasinya, sanitasi rumahnya. Bagaimana sanitasi rumahnya? Apakah rumahnya itu layak atau tidak layak? Nah, pada umumnya di sini kita lihat dari 20 rumah warga miskin itu ternyata 20 itu hanya 10 rumah yang layak. Berarti 10 dibagi 20, 50%, sahabatku, cara menghitungnya ya Bunda. Yang ketujuh yaitu TPK, tim pendamping keluarga. Nah, kita lihat dari 20 kepala keluarga, berapa keluarga yang mendapat
pendampingan oleh tim keluarga. Kalau 20 itu ternyata yang mendapat pendampingan hanya 15, artinya 15 dibagi 20, sahabatku. 75% artinya, sahabatku. Sahabatku, yang terakhir adalah jenis pelayanan P2L, pemanfaatan pekarangan lestari. Nah, kita lihat dari 20 keluarga risiko, berapa keluarga yang memanfaatkan pekarangan-pekarangannya untuk tanaman bergizi atau peternakan. Kita lihat, kalau seandainya 20 itu nggak ada sama sekali, ya 0. Artinya 0 dibagi 20, 0%. Gampang cara mengisinya. Nah, sekarang kita totalkan jumlahnya. Jumlah kepala keluarga yang memiliki kakak, sasarannya ada berapa? Ada 20. Yang sarana air bersih 20 keluarga. Yang jamban 20 keluarga. Yang BPJS 20 keluarga. Yang PKH atau BLT 20 keluarga, yang sanitasi kemungkinan perumahannya 20 keluarga, yang TPK tim pendamping keluarga yang mendapat pendampingan keluarga 20 keluarga, dan yang memanfaatkan pekarangan lingkungan lestari 20 keluarga. Artinya jumlah total untuk konvergensi pada sasaran keluarga risiko ini ada 160 keluarga. Nah, kita lihat dari 160 keluarga ini berapa yang mengikuti kegiatan-kegiatan konvergensi. Misalnya dari 20 keluarga ini ternyata 20 keluarga memiliki kartu keluarga. Artinya pada aspek ini 100%. Bagus artinya, sahabat. Pada jenis layanan kedua, sarana air bersih, dari 20 keluarga ternyata hanya 10 keluarga yang memiliki air bersih. Artinya 50% cakupannya, sahabatku. Yang jamban demikian juga, dari 20 hanya 10, artinya 50%. Dari BPJS demikian juga 50%, hanya 10 yang memiliki BPJS. Dan yang menerima PKH atau BLT hanya 10 juga, 50%, sahabatku. Dan yang kondisi perumahannya yang tidak layak atau sanitasi yang tidak layak, yang dikenal dengan rumah tidak layak huni, dari 20 keluarga miskin ternyata 10 yang layak, 10 yang tidak layak, artinya 50%. Dan yang mendapat pendampingan oleh TPK sebagai pendampingan gizi ternyata ada 15 dari 20 keluarga atau 75%, sahabatku. Nah, yang memanfaatkan pekarangan lestari itu dari 20 keluarga satu pun tidak ada, arti 0. Nah, kalau kita jumlahkan seluruh, ternyata dari 8 jenis layanan itu yang mendapat pelayanan konvergensinya hanya 90 keluarga. Artinya 90 dibagi 160 itu dapatnya 56%, sahabatku. Ini kira-kira gambaran cara mengisi tabel scorecard untuk menilai percepatan penurunan stunting di desa sesuai dengan 5 sasaran dan jenis layanan. Nah, selanjutnya di lembaran berikutnya tinggal sahabatku kader KPM dapat mengisi berapa sumber anggarannya yang teralokasi dan apa permasalahan tantangannya, dicatat yang baik dan benar, sehingga semua kegiatan layanan-layanan tidak satu pun yang lolos terpantau untuk mendeteksi permasalahan-permasalahannya. Ini, sahabatku, sehingga formulir ini, laporan sekat ini bisa digunakan untuk menilai perkembangan
atau sebagai bahan rubuk santing di desa. Ini kira-kira sahabatku yang perlu kita bahas bersama. Mudah-mudahan dengan pencerahan sekilas ini dapat memberikan kasanah bagi kita semua, terutama bagi teman-teman kader pembangunan manusia untuk program percepatan penurunan stunting. Saya yakin dan percaya semuanya bisa kita laksanakan dengan baik dan benar, dan percepatan penurunan stunting memang lebih efektif apabila kita laksanakan kegiatan ini sesuai dengan koridor yang berlaku. Ketupat dibelah 4, semoga bermanfaat. Qul am wa antum bi ghairi, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.